Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back di segmen analisa kripto. Di video kali ini kita akan mengulas dua token sekaligus. Yang pertama adalah DOM atau Every DOM. Yang kedua adalah Star Atlas atau dengan kode Atlas. Jadi ini di request salah satu viewers di channel ini itu dari @ms channel 86. Sorry banget bang, saya baru bisa update. Ini udah saya delay 5 hari ya. Jadi sorry banget karena ada kesibukan, jadi baru sempat diupdate sekarang. Jadi kalau kita lihat untuk DOM hari ini dia mengalami tren koreksi. Harganya hanya di Rp40 saja. Jadi untuk penurunan sudah sebesar 4,36%. DOM ini token dengan peringkat 26.600 di CMC dengan followers atau dengan watchlist itu sekitar 51.000. Jadi lumayan banyak orang yang memantau. Untuk token ini itu mengalami lonjakan volume 109% dalam 24 jam terakhir. Dan token ini punya supply yang belum dideteksi atau belum di cross check oleh CMC. Jadi teman-teman hati-hati dengan supply ini, mungkin tidak akurat. Ini supply-nya sekitar 100 miliar token teman-teman, dan yang dicetak itu baru sebesar 20% saja. Lalu apa sebenarnya token ini? Kalau kita cek di CMC, ini merupakan token yang berbasiskan metaverse. Jadi rencana mereka membuat Meta Hero Ecosystem, Meta Hero Ultra HD Avatar Real World Scan Object will engage the everyday metaverse. Jadi intinya mereka mau membuat metaverse dengan basis Web3, ya, experience Web3 dengan grafik yang sangat bagus. Jadi mereka terinspirasi dengan perusahaan seperti Facebook, Microsoft, dan juga Nike yang sudah masuk ke dunia metaverse terlebih dahulu. Kalau kita main ke websitenya, ini Everydom, di sini mereka tulis atau mereka mau bikin first hyper realistic metaverse. Jadi apa saja yang akan mereka buat? Institutional investor, retail investor, brand, dan juga user. Ini mereka coba untuk kombinasikan satu persatu. Kalau kita lihat di sini juga, ya mereka bakalan bikin land di sana seperti metaverse pada umumnya. Mereka bikin dunia di sana. Mereka membuat engagement juga di sana. Terus ada marketplace, ada event, dan juga activities di sana. Lalu yang bisa teman-teman lakukan di sini yaitu teman-teman bisa memperoleh sport entertainment, kemudian future finance, teknologi innovation, bisnis, dan lain sebagainya. Project ini diluncurkan kapan? Kalau kita lihat di sini sih dari segi roadmapnya ini udah sampai mana ya? Ini kayaknya kurang. Oke, ini udah bisa. Em, Apakah project ini jalan? Saya sendiri juga agak ragu ya. Mereka didukung oleh beberapa platform, BNB Chain, Unreal Engine. Ini kayaknya gini game deh teman-teman. Terus juga ada OKX, Freedom. Dia basisnya di Dubai. Ini mereka baru update ya di 2023 untuk websitenya. Terus kalau kita lihat dari BSC Scan, untuk kepemilikan dari DOM itu tercatat memang suplainya sekitar 100 miliar. Kemudian ada beberapa holder yang memiliki token ini. Salah satunya ini yang punya kepemilikan sangat besar sebesar 18%. Terus sisanya ada di bawah 15%, teman-teman. Dan mereka udah melakukan burning juga ya, baru sebesar 2%. Jadi ya lumayan lah ada burning tokennya. Lalu gimana untuk price action daripada project ini? Sebelumnya kita cek dulu untuk white papernya. Mereka punya white paper dengan CEO bernama Robert Green. Ya, jadi mereka intinya mau bikin metaverse di sana. Dan seperti apa? Apakah mereka tetap atau sudah berjalan? Nah, ini kita belum tahu teman-teman. Karena ini masih dalam berbentuk proposal, semacam proposal ya, belum dieksekusi.
Lalu gimana kenyataannya di market? Kalau kita lihat dari segi pergerakan chart, Everdome drop sangat signifikan. Ini cara mudah untuk jadi miskin. Jadi hati-hati buat teman-teman. Prospek ataupun pergerakan harganya cenderung mengalami tren penurunan. Jadi belum sekalipun dia bergerak dalam tren penguatan, ya mungkin ada sedikit kenaikan. Dan kalau kita cek di setiap kenaikannya ini naik sekitar 50 sekian persen. Ini juga naik sekitar 90-an persen. Di sini naik sekitar 100 sekian persen. Di sini mungkin naik sekitar 200 sekian persen. Jadi teman-teman jangan tertipu dengan kenaikan yang kecil seperti ini. Karena kalau kita lihat dia sepele naiknya, dikit naiknya. Tapi kalau dipersentasekan itu naiknya sekitar 100%. Ini adalah token-token yang akan mengajak teman-teman miskin kalau teman-teman hold untuk jangka panjang. Tapi kalau teman-teman bisa dapat peluang, dapat momentum, teman-teman trade untuk jangka pendek, itu masih ada possibility buat cuan. Kalau saya sendiri cenderung menghindari token-token seperti ini karena gaya trading saya sekarang itu lebih kepada swing trade. Saya bisa hold token atau koin yang saya punya itu sekitar 6 bulan, 9 bulan. Bahkan sekarang ada yang satu tahun, 1,5 tahun saya sudah hold teman-teman. Belum jual karena memang harganya belum naik. Jadi ya saya sendiri lebih prefer cari koin yang cukup aman. Tapi kalau teman-teman memang suka token-token yang seperti ini, teman-teman mau trade di sini, harus berhati-hati, harus pintar-pintar manajemen uang. Kalau kita lihat dari segi proses pergerakan harganya, so far dari DOM sendiri ini udah mulai lebih baik ya. Dari segi pergerakan harga, dia punya kecenderungan untuk mengalami tren eh, sedikit penguatan. Kalau kita compare sama apa yang terjadi sebelumnya, DOM ini kan drop nih signifikan sejak awal perilisannya di Februari 2022. DOM baru rilis itu ada di kisaran 0,09 dolar, 0,069 dolar, sekarang udah drop sangat signifikan ke 0,00263. Jadi udah drop sangat-sangat signifikan. Jika kita ukur dari sini ke sini ya penurunannya udah hampir 99%. Oke, jadi itu yang teman-teman harus lihat apakah ada potensi buat mengalami tren penguatan. Tentunya ini kembali sama mekanisme market. Tapi kalau dari segi pergerakan pola candlestick ini belum mencerminkan adanya pola bullish. Bahkan ini punya kecenderungan yang berbahaya. Karena ini ada kemungkinan juga mereka hanya bergerak di dalam sebuah ascending channel. Jadi kalau ini adalah ascending channel maka akan ada prosesi atau ada kemungkinan untuk DOM bisa turun lebih dalam lagi. Pasalnya kalau teman-teman lihat dari segi pergerakan DOM, ini dia setelah turun ya dari penurunan yang cukup signifikan di sini udah mulai ketahan dan sedikit mengalami tren retrace dan kenaikannya itu semakin lama semakin menurun, terjadi pelemahan momentum. Nah, di sini takutnya kalau nanti DOM gagal untuk mendapatkan adopsi, mendapatkan akumulasi yang lebih besar, bisa aja pergerakannya malah drop balik lagi. Kalau dari segi proses, itu yang teman-teman harus waspadai untuk sementara ini. Dan saya sendiri, kalau dari time frame 4 jam ya, dari time frame 4 jam, kelihatan di sini prosesnya udah breakdown. Sepertinya udah breakdown. Breakdown di sini dari EMA 200. Jadi udah waspada ya, harus waspada karena ketika dia sudah breakdown dari EMA 200, teman-teman bisa cek dari riwayat-riwayatnya kecenderungan DOM ini punya kemungkinan buat spike balik lagi naik, tapi kemungkinan yang lain dia bisa turun lebih dalam lagi. Jadi itu yang teman-teman harus note untuk Everdome. Oke, itu buat Everdome. Yang satu lagi Star Atlas. Kalau kita lihat dari CMC harganya saat ini ada di kisaran Rp54 saja. Udah mengalami penurunan sekitar 5%. Untuk peringkatnya ini sedikit lebih baik daripada project dari Dome tadi. Atlas itu sekarang ada di posisi 470-an di CMC dan dia di watchlist oleh 330.000 watchlist. Ini project berbasiskan NFT dan juga gaming metaverse. Dia bergerak di Solana ecosystem. Dari segi volume sudah mengalami tren penguatan sebesar 21%.
Dan untuk supply itu ada di kisaran 36 miliar token dan baru dicetak sekitar 9,8 miliar token. Jadi ya pergerakan harganya sementara cenderung mengalami tren penurunan. Untuk project ini bisa diperdagangkan di beberapa exchange: Kraken, Bitfinex, Redium, Gate.io, Maxi, Bitmart, dan lain sebagainya. Jadi ada beberapa exchange yang bisa memperdagangkan project ini. Oke, sekarang kita lihat di bawahnya, ini token sebenarnya token apa. Kalau kita lihat dari infonya, ini adalah multiplayer game. Oke, dia berbasiskan metaverse juga. Terus, oke, kita lihat langsung aja masuk ke websitenya. Ini adalah websitenya. Teman-teman di sini bisa menemukan apa ya? Menjelajah waktu. Teman-teman dia menjelajah waktu dengan website yang sangat-sangat futuristik ya. Jadi websitenya keren. Oke, kita akan menjelajah planet Mars, teman-teman. Padahal di sana nggak ada oksigen. Terus di sini ada superhero. Ini kayaknya figur mereka ya, atau eh, ya hero figur mereka. Terus ini unique opportunities, explore the conquer. Ini mau ngapain sebenarnya? Kita pengennya lihat white paper, tapi kok belum ketemu ya. Ini ada game yang mereka sedang buat. Ini episode 4 live now. Kita coba untuk cek apakah kita bisa akses untuk permainannya. Kalau teman-teman cukup cukup punya banyak waktu, teman-teman mau riset, silakan riset untuk siapa sih yang punya project ini, siapa yang bikin, cari track recordnya seperti apa, apakah si founder ini cukup cukup punya pengalaman di dunia blockchain, atau dia justru mau mau buat apa gitu. Teman-teman harus tahu track recordnya. Ini mereka bikin kayak komik ya, komik. Jujur saya lebih pengen lihat gamenya seperti apa, tapi sementara kayaknya mereka belum bikin gamenya. Mereka masih bikin komik-komik untuk membuat story-nya seperti apa. Ini project masih ongoing, berjalan ya. Reguler reguler rilis itu di Maret tanggal 8. Ini tidak dicantumkan tahunnya, apakah 2022 atau di 2023. Ini ada beberapa komik yang mereka sudah selesai bikin juga. Ini masih di unlock beberapa ya. Ya, jadi gitu buat projectnya. Sementara mereka masih masih dalam dalam konsep metaverse yang mereka mau buat. Mereka belum rilis gamenya, belum ada fundamental yang bisa kita cek, teman-teman. Lalu gimana untuk supply? Kita akan bahas untuk supply-nya. Holder mereka siapa aja? Ini ada Bandar Besar, dia punya kepemilikan 1 juta token, 3% ya dari total supply. Kemudian ada beberapa orang juga yang punya sekitar kepemilikan 1%. Kalau kita lihat dari data ini menunjukkan bahwa token ini cukup 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 terdiversifikasi ke banyak aset. Jadi dia tidak dimiliki oleh satu pihak yang sangat major, sangat mayoritas memiliki otoritas terhadap project ini. Jadi itu sih buat Atlas, dia masih dalam konsep, belum dalam reality. Lalu kalau kita cek dari pergerakan chart seperti apa, ini kita pakai chartnya Gate.io. Nah, dari chart sendiri ini mirip juga seperti project dari DOM tadi. Ini project yang ngajak miskin bareng. Kalau kita lihat dari segi pergerakan harganya, drop sangat signifikan. Dan ya, penurunan yang terjadi ini mungkin sebesar berapa? 98%. Rilisnya itu dari 2021 kemarin, dan sekarang so far pergerakannya udah banyak yang jualan dan berjalan dalam tren sideways yang cukup panjang. Lalu apakah teman-teman tertarik melihat pergerakan yang seperti ini? Kalau dari saya sendiri, tipe saya seperti tadi saya bilang, ya swing trading. Saya nggak pegang koin dengan jangka waktu pendek lagi. Saya lebih banyak untuk hold, ya cari momentum buat masuk, saya masuk, dan tentunya saya milih-milih juga project yang cukup punya fundamental dan juga progres yang
jalan. Mereka punya roadmap, jalan. Biasanya saya invest di token-token seperti itu. Kalau untuk STAR sendiri, pergerakannya sekarang udah cukup murah bagi teman-teman yang melihat ini murah. Tapi kalau bagi saya, enggak. Kenapa? Karena ya proyeknya belum jalan, mereka belum rilis gamenya, belum sesuai dengan proposal yang mereka buat. Mereka baru bikin story-nya aja dalam bentuk komik. Kalau dari segi pergerakan ini dia udah naik ya sekitar berapa? Naiknya udah sekitar 97% kalau kita lihat dari all time low mereka. Dan ini udah lumayan bagi teman-teman yang ada spekulasi di token ini. Kalau dari saya sendiri, jujur aja enggak. Lalu gimana untuk pergerakan atau prospek daripada harganya? Dia bergerak di dalam sebuah channel. Ini pasti channel. Teman-teman tahu udah ketahan beberapa kali di level resistance di 0,004, itu bisa menjadi trigger atau trigger banyak seller untuk masuk lagi. Teman-teman bisa perhatikan bentuk candlenya ini udah mulai ada hammer, kemudian diikuti dengan bearish engulfing ya, bearish marubozu, hati-hati. Ini sekarang dia sempat retrace balik tapi sekarang dia turun. Nah, dari sini kita bisa menemukan potensi atau peluang bahwa STAR sendiri dia udah membuat yang namanya higher low baru. Jadi kenaikan yang lebih rendah daripada higher high di sini. Maka untuk tren kedepannya kemungkinan pergerakannya cenderung seperti ini. Maka dari itu hati-hati. Dia bergerak di dalam sebuah ascending channel. Mungkin ada yang bilang juga ini bearish flag. Bisa aja untuk Atlas kedepannya akan kembali mengalami tren koreksi, teman-teman. Jadi posisi saat ini udah berada di resistance yang cukup kuat. Jadi kalau teman-teman masuk beli di harga sekarang itu sangat spekulatif sifatnya. Dari segi pergerakan smart money ini sudah pada exit dari market ya. Volume perdagangannya pun juga cenderung turun. Jadi gitu buat Atlas, buat DOM, semoga bisa bermanfaat buat teman-teman. Intinya untuk long term kedua proyek ini sama-sama ngajak miskin bareng. Kalau teman-teman mau cari cuan, carilah cuan untuk jangka pendek saja. Teman-teman misalkan dapat momentum buat masuk, teman-teman masuk, kalau udah cuan 50%, 20%, ya udah ingat bersyukur, taking profit dan keluar dari market. Itu cara amannya kalau teman-teman mau trading di sini. Kalau teman-teman tipenya yang mau hold jangka panjang, mending cari proyek-proyek yang punya tren cukup baik, ekosistemnya berjalan. Kemudian orang-orang di belakangnya bisa dipercaya dan progresnya ini sudah jalan. Dan yang paling penting adalah track record daripada project itu. Jangan invest di sembarang token. Carilah yang punya track record yang bagus. Bertahan dalam banyak bear market. Itu cenderung punya track record yang bagus. Gitu aja, semoga bisa bermanfaat. Dan kalau ada pertanyaan, ada koin lain buat dibahas, tulis aja langsung di kolom komentar. Akhir kata saya Andre, makasih.